Paul Zhang menantang Tuhan mereka untuk mengazab. Udahlah, Lin si murtad Dewi Bulan. Berapa kali dia buat video, nggak mati-mati kawan. Apa dasar mereka lagi menjawab itu? Kan tidak ada. Selalu melapor ke polisi. MUI datang ke polisi, keluar-keluar di televisi supaya Lin si murtad ditangkap. Orang tuanya nggak bisa mematikan. Jadi mereka sudah frustasi dan putus asa, maka satu-satunya cara lapor polisi. Polisi rupanya akhirnya tahu bahwa Paul Zhang sudah warga negara asing, Lin si murtad atau si Dewi Bulan juga sudah warga negara asing, polisi hanya bisa pasrah, MUI hanya diam terduduk lemah. Nah, kawan-kawan, hari ini saya membawa sebuah judul bahwa Syahrini memang loakon, ya, karena dia tidak bisa membedakan antara Yesus dan Isa. Itu wajar. Kenapa? Karena selama ini mereka ini dibodohi, dibohongi bahwa Isa itu adalah Yesus, kan ya, Isa yang di dalam Islam itu adalah Yesus yang dalam Kristen. Itu keliru kawan. Karena tempat lahirnya aja ada beda, ibunya ada beda, bapaknya ada beda, semuanya beda. Gak mungkin ada dua orang yang berbeda terus merujuk jadi sama. Contoh saya, Rudi nama saya. Apakah saya juga sama dengan Rudi yang pemain badminton itu? Kan tidak, kawan, namanya aja sama Rudi. Si Rudi itu Rudi Gunawan misalnya. Saya Rudi Yohanes. Tempat kelahiran Rudi Gunawan di Jawa Timur. Saya di Riau. Itu sudah dua orang berbeda, tapi dipaksakan oleh ulama-ulama Islam untuk menipu umatnya, untuk menipu orang-orang Kristen agar mereka mau mengikut ucapan-ucapan ulama-ulama ini ya kawan-kawan ya. Nah, saya bukakan dulu ada beberapa media, tapi mohon perhatian. Saya berkata ini andai kata ucapannya ini benar. Nah ini kawan, kalau ucapannya tidak benar kan saya nggak tahu, tapi memang harus diklarifikasi dulu. Tetapi ini saya ambil dari si Lambetura ya. Dibuat di sini, bikin story bahas Tuhan Yesus, netizen tuding Syahrini sebarkan ujaran kebencian. Lambetura, sejak menikah dengan ini ya. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islam, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosial. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan telah menimbulkan pro kontra karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat Muslim dan non-Muslim terhadap Yesus. Menurutnya gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan. Sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Siapa bilang Tuhanmu tidak punya keterbatasan? Apabila Tuhanmu tidak bisa berbicara kepada manusia, itu kan keterbatasan bagi kami Kristen. Apabila Tuhanmu tidak bisa turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, itu keterbatasan bagi kami orang Kristen. Mereka ini enggak ngerti apa itu keterbatasan, kawan. Keterbatasan itu ada sesuatu yang membatasi dia, menghalangi dia. Tapi kalau kita bilang suka-suka Tuhan, itu tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Tuhan mau berbicara langsung bisa, Tuhan mau turun ke bumi jadi manusia bisa, Tuhan mau datang dalam wujud roh bisa, suka-suka Tuhan. Tapi mereka ini tidak mengerti ketuhanan Tuhan mereka. Sampai dunia kiamat pun mereka tidak mengerti. Mereka selalu mengatakan Tuhan tidak bisa dideskripsikan. Padahal nyata-nyata mereka mendeskripsikan Tuhan mereka. Mereka bisa mengatakan dengan kedua tangannya Tuhan menciptakan Adam, Tuhan maha mendengar, Tuhan melihat, dan sebagainya. Dan mereka sekarang baru saya tahu ada 20 sifat Tuhan yang tidak mungkin katanya. Siapa bilang itu tidak mungkin? Kan pengikutnya yang membatasi Tuhannya ya. Jadi kenapa saya harus menyinggung Tuhan mereka? Karena si Syahrini menyinggung Tuhan saya. Jadi saya punya hak membela iman saya ya. Dan mengomentari iman mereka. Karena masa mereka aja yang bisa mengomentari. Bagaimanapun dalam kitab suci Yesus lahir, makan, tidur, berdoa dan punya keterbatasan, ya, pengetahuan. Siapa bilang kalau Yesus lahir maka punya keterbatasan? Justru Tuhanmu yang nggak bisa lahir berarti punya keterbatasan. Yakni dia nggak bisa lahir kan gitu kawannya. Makan, Yesus makan kan luar biasa. Tuhanmu nggak bisa makan, artinya Tuhanmu terbatas, nggak bisa makan. Tidur,
Tuhan kami bisa tidur, Tuhan kalian nggak bisa tidur. Kan terbatas kawan. Matanya melek, terus melek. Kan kasihan Tuhan kawan matanya melotot terus. Ya, berdoa. Hebatlah Tuhan kami bisa berdoa. Lah Tuhan kalian bersumpah atas apa? Benda-benda ciptaannya. Memalukan mana coba? Tuhan kami berdoa Yesus itu kepada Bapaknya, Allah Tritunggal itu. Lah Tuhan kalian bersumpah atas apa? Matahari lah, benda-benda ciptaannya pokoknya. Kan memalukan itu, lebih rendah. Masa bersumpah atas nama yang lebih rendah? Punya keterbatasan pengetahuan. Tuhan kami pengetahuannya luas. Lah Tuhan kalian tidak bisa bahasa selain bahasa Arab. Tuhan kami seluruh bahasa di dunia bisa. Tuhan kalian hanya bisa bahasa Arab. Cuman dia mengaku menurunkan kitab suci kepada Israel dengan bahasa Israel. Itu benar apa enggak? Sedangkan nama Tuhannya saja sudah berbeda. Inilah yang tidak mereka ketahui. Makanya ku bilang alif lam lam ha atau lafaz Allah itu mereka bilang kekal. Kalau itu kekal, orang Yahudi tidak mengenal lafaz itu kawan. Tidak dikenal Musa itu. Mereka ini enggak tahu kawannya. Tuhan mereka banyak keterbatasannya. Orang dia punya 20 hal yang tidak mungkin. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Sempurna bagaimana? Kesempurnaan itu apa sih? Menurut kami Kristen, Tuhan bukanlah Tuhan kalau tidak bisa berfirman. Maka menurut ajaran Kristen, batu itu pun bisa dituhankan. Dia kan tidak bisa berfirman. Lantas pengikutnya yang membuat seolah-olah batu bisa berfirman. Kan begitu keterbatasan Tuhan tidak bisa bicara. Kan lawak. Masa kalah Tuhan sama yang lain-lain. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan. Ungkap dalam unggahan sehari ini. Maunya dia berbicara sama dia biar kucabai mulutnya kawannya. Kalau benar ini diucapkan dia. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri. Apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah? Justru Tuhanmu yang lemah. Harus punya istri baru bisa punya anak. Surah 6:101. Kalau dia tidak punya istri nggak bisa punya anak. Sementara Tuhan kami nggak usah pun punya istri, dia bisa punya anak. Bahkan dibilang, sang kamu Tuhan tidak bisa mengeluarkan dari batu ini anak bagi Abraham. Yang lucunya, Tuhan kalian masa kalah sama Maryam yang tidak butuh suami untuk punya anak? Kan lawak-lawak kawan. Dan tidak berdaya. Tuhan siapa yang tidak berdaya? Tuhan kau yang nggak berdaya. Karena setiap apa kejadian di dunia ini, atau di Indonesia aja lah, pasti kalian lapornya ke polisi. Nggak pernah lapornya ke Tuhan. Tuhan kami maha kuasa. Sekarang kita lihat aja antara Israel dan Palestina. Itu perang dua Tuhan loh. Palestina dengan Tuhannya Allah SWT. Yahudi dengan Tuhannya adalah Yehova. Sekarang kita lihat siapa yang menang. Tentu yang menang Yehova. Allah SWT gimana? KO. Kok mengaku-ngaku Tuhan kalian maha kuasa? Kalau maha kuasa Palestina itu udah merdeka dari sejak zaman dulu kala. Tapi faktanya apa? Sampai hari ini masih ya oma ya opa. Pahami dulu ya kawan-kawan ya. Oke. Yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan. Siapa bilang Tuhan kami tidak dapat bertahan hidup tanpa makanan? Di Matius 4 dijelaskan Yesus itu aja berpuasa 40 hari 40 malam. Tuhanmu bisa nggak makan? Mana buktinya? Nggak ada kan? Karena Tuhanmu tidak bisa digambarkan. Ya, minum atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Tentu saja tidak tambahnya dalam kutipan tersebut. Bicara Perjanjian Lama, Tuhanmu nggak punya kitab selain Al-Quran. Cuman Tuhanmu mengakui dia menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Ketika ditanya mana kitabnya, nggak pernah ada di muka bumi ini. Manuskripnya Allah SWT nggak pernah ada. Tapi kok berani-beraninya kalian mengatakan Tuhan kalian yang menurunkan Perjanjian Lama. Bohong apa lagi yang mau kalian sampaikan kepada kami ya. Gegara postingan ini syahrini pun dinilai sedang berusaha menyebarkan ujaran kebencian. Ya, begitulah kawan. Andai kata yang menulis ini adalah umat Kristen mengenai Tuhan mereka. Atau mengenai nabi mereka sajalah. Gak usah dibilang seperti itu. Nabi mereka aja dikatakan sesuatu yang kurang pantas. 1 kali 24 jam seluruh Indonesia akan heboh. Apalagi yang mengatakan artis. Dan mereka tidak akan pernah membuktikan Tuhannya Maha Kuasa. Selalu membuktikan polisi punya kuasa. Lain kawan.
Itulah beda mereka dengan kita. Kalau kita selalu membuktikan Tuhan kita punya kuasa. Kalau mereka selalu membuktikan polisi berkuasa. Kan lawak kawan. Lantas Tuhannya di mana? Ketika kita lihat Paul Zhang menantang Tuhan mereka untuk mengazab. Udahlah, Lin si murtad Dewi Bulan. Berapa kali dia buat video nggak mati-mati kawan. Apa dasar mereka lagi menjawab itu? Kan tidak ada. Selalu melapor ke polisi. MUI datang ke polisi, keluar-keluar di televisi supaya Lin si murtad ditangkap. Orang tuanya nggak bisa mematikan. Jadi mereka sudah frustasi dan putus asa, maka satu-satunya cara lapor polisi. Polisi rupanya akhirnya tahu bahwa Paul Zhang sudah warga negara asing, Lin si murtad atau si Dewi Bulan juga sudah warga negara asing, polisi hanya bisa pasrah, MUI hanya diam terduduk lemah. Tapi kalau ditangkap itu yang paling gembira MUI. Tapi sampai hari ini MUI pun ejek-ejek. Tribun News Palestina menang. Ya apa yang nggak dibilang Tribun News biar banyak penontonnya. Kalau dia bilang Israel kalah, Israel menang, ya tidak ada nanti penonton dia dan protes. Saya punya cerita satu. Anak saya tanpa sengaja membuat video reel. Di sini ada bendera Palestina, di sini ada bendera Israel. Jadi anak saya memilih Israel dan mengginikan hush sama Palestina. Maka komentar di kolom itu banyak sekali. Istri saya langsung menghapus. Saya bilang jangan hapus. Aku menghadapi orang itu, aku bilang. Dia cerita setelah dihapus. Kan lucu. Dan tahu kalian apa yang terjadi kawan? Ada yang bilang anak saya meludahi bendera Palestina. Bagaimana dia mau meludahi bendera Palestina? Sedangkan itu digital. Bodoh enggak? Bodoh. Namanya keledai. Keledai tetap keledai. Anak kecil pun mau mereka serang. Bapaknya serang. Ku gigit kalian semua. Kan gitu kawan. Ku jilati kalian. Aduh ngeri kali kawan. Apa nama channel? Nak, nama channelmu apa nak? YouTubemu? Oh, nama channelnya Seveva Channel. Tunggu ku lihat ya. Gila enggak? Anak kecil pun mau mereka lawan. Untung anakku enggak dekat mereka. Kalau dekat, aduh. Saya enggak jamin kalau enggak ada halal darah dari mereka ya. Seveva Channel. Nah ini kawan. Akhirnya dia buat satu video baru. Berbondong-bondong orang ke situ ya. Video short dibuatnya. Istri saya enggak kuat langsung dia hapus. Saya bilang ngapain kau hapus? Aku menghadapi orang itu, gue bilang. Anak kecil pun mereka serang kawan. Gak tahu dia ini anak sang debater. Anakku mana kenal takut. Ini ya. Dia antara 28 Desember sampai 1 Januari ini dibuatnya kawan. Akhirnya dia hapus anak saya. Lihatlah ini 1 Januari 2.400 yang nonton. Kita lihat komentarnya. Kan gila kawan. Ini. Kita lihat komentar mana. Ini ada 4 ini ya. Udah dihapusnya. Ini. Dek, kamu Kristen ya? Gila enggak? Kan tidak ada otak orang ini. Keledai ya keledai aja. Jangan anak kecil diserang. Kan lawak kawan. Anak kecil pun mau mereka serang ini ha. Tapi luar biasa anak saya ini. Dek kamu Kristen ya? Iya kamu Kristen kata yang lain. Iya doa itu Kristen. Terus tadi kan aku lihat video dia. Ada video dia suka Israel. Terus Palestina diludah sama dia. Kan gila orang ini kawan. Anak saya tidak ada meludah. Hanya membuat diludah pun tidak apa-apa. Kenapa rupanya? Siapa rupanya Palestina itu? Kan bukan Indonesia. Kecuali yang diludah anak saya bendera Indonesia. Memang Palestina itu bendera Tuhan. Kan indah. Terus mau ngapain? Lagi anak saya buat gini kan. Ada yang apa itu kan bendera. Gini-gini kan. Gini-gini. Baru anak saya milih Israel. Terus diginikannya hush. Sama bendera Palestina. Dibilang meludahi kena hush. Aduh, memang orang ini keledai tetap keledai kawan. Sampai anak-anak pun mau mereka gitukan. Kamu bodoh kawan. Bodohnya itu enggak ketolongan. Memang kenapa rupanya bendera Palestina itu? Itu sesuatu yang sakral bagi Indonesia. Siapa bilang itu sakral?
Itu bendera bukan bendera bangsa saya. Kalau mau marah yang marah Palestina, bukan saya. Bukan kalian orang Indonesia. Kan jadi bodoh kita dibuatnya kawan. Aduh. Memang kita memang dididik untuk jadi bodoh. Israel diajarkan kebencian kepada Israel. Palestina didukung dipuja nanti kayak Rohingya itu. Dulu mati-matian mereka mendukung Rohingya. Wah dipuja-puja. Ini teraniaya. Sekarang diusir-usir. Saya percaya kalau orang Palestina datang ke Indonesia. Gak jamin saya gak diusir lagi. Sifat kita kan latah. Lari ke agama. Orang urusan politik. Anak-anak pun mau diserang. Kan lawak ini. Ha? Ini kawan anak saya nih. Hanya gara-gara buat video itu dilihatnya gini-gini. Terus orang itu tidak terima. Dek, kamu Kristen ya? Coba dulu masuk kalian sini. Kalian bal-bali dulu orang ini. Bilang, muka lu gila. Bilang. Gak ada otak kawan. Anak pun mau kau apakan. Jangan-jangan nanti anak saya sudah 6 tahun ya. Jangan-jangan mau dinikahi orang ini pula. Kayak para pendahulu kawan. Kalau sampai ada yang melamar anak saya umur 6 tahun. Kupa mati deh, kupa mati kawan. Kupa mati. Gak ada otak kau, aku bilang. Kalau dibilangnya, seperti pendahulu kami aja bisa. Itu otak kau gak ada, aku bilang. Negara aja menghukum orang yang menikahi anak di bawah 18 tahun. Aduh. Ya kawan-kawan ya.